Ma'asyiral muslimin wal muslimat, peserta pengajian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majelis ilmu, taman dari taman-taman surga, yang kita harapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan pada hari ini kita telah masuk di 10 terakhir dari bulan Ramadan, dan hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang tidak bisa kita hingga dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan dimaklumi bulan Ramadan dia merupakan bulan yang sangat banyak kebaikannya, melimpah dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini, yang hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia tersebut. Kita masih dipertemukan, dihidupkan oleh Allah di bulan yang penuh berkah ini. Dan tema kita pada pagi hari ini kita fokuskan pada pembahasan seputar fikih 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya. Dan berbicara tentang masalah fikih terakhir di bulan Ramadan ini ada banyak pembahasan yang berkaitan dengan perkara itu. Dan dasar pijakan kita dalam membahas pembahasan ini adalah hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kondisi beliau, keadaan beliau tatkala di bulan Ramadan, terutama di akhir di 10 terakhir di bulan Ramadan tersebut. Ya. Ada beberapa hadis dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di mana kata beliau, ya, saya bacakan beberapa hadisnya, di mana kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr sadda mi'zara wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau jika telah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, maka beliau syadda mi'zarahu, beliau kencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, beliau hidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan beliau bangunkan keluarganya. Ini hadis dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis yang lain dalam riwayat Imam Muslim, kata Aisyah juga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha, atau ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh di akhir Ramadan, kesungguhan yang tidak terlihat pada selainnya. Ya. Jadi ini ada perubahan dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan, dan di akhir Ramadan itu berbeda. Ya. Diterangkan juga di hadis yang lain, kata Aisyah, kalau di awal Ramadan sampai
di hari ke-20 itu beliau masih mencampur antara salat malamnya dengan tidurnya. Ya, masih dicampur antara salat malam dengan apa? Dengan tidur. Tapi kalau di 10 terakhir Ramadan beliau berbeda. Ya. Beliau hidupkan seluruh malamnya. Beliau hidupkan seluruh apa? Malamnya. Dan kata para ulama, ya, beliau tidur hanya sedikit saja. Ya. Dan sebagian ulama yang lain menafsirkan beliau menghidupkan seluruh malamnya. Mungkin dari sebagian hadis tentang pengkhabaran dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dari ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir dari bulan Ramadan yang mulia ini. Ya. Jadi dikatakan tadi tentang masalah fikih 10 terakhir Ramadan. Ya. Dan fikih itu yang berkaitan dengan ibadah puasa, ya, di bulan Ramadan ini, baik itu di siang harinya atau di malam harinya, itu ada dua macam. Ada fikih yang berkaitan dengan amalan hati, dan yang kedua ada fikih yang berkaitan dengan amalan-amalan yang zahir, ya, dari amalan lisan dan amalan anggota tubuh. Nabi isyaratkan dalam hadis-hadis tentang fikih amalan hati ini. Diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena mengharap, ya, ada keimanan, ada harapan, maka akan diampuni untuknya dari dosa-dosa yang telah berlalu. Kemudian juga diingatkan di lafaz yang lain setelahnya, man qama ramadhana, siapa yang tegak berdiri di bulan Ramadan, tadinya di siang hari, ada keimanan, ada mengharap, di malam harinya dia tegak berdiri salat, maka sama juga diterangkan keutamaannya ketika didasari dengan keimanan dan ada harapan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni untuknya dari apa yang telah berlalu dari dosanya. Di lafaz yang ketiga dikatakan man qama lailatul qadri, siapa yang menegakkan malam al-qadar, dia tegak berdiri di malam al-qadar. Ya, akan diterangkan nanti kapan itu malam al-qadar. Sama juga karena imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap, maka dikatakan juga ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Nah, makin dari hadis-hadis juga yang menjelaskan tentang fikih. Dan di sini ditekankan tadi pada fikih amalan hati. Ada keimanan ketika berpuasa, ada mengharap dari pahala Allah. Di salat malam juga seperti itu. Ada keimanan, ada harapan. Ya. Dan di malam-malam Al-Qadar juga seperti itu, ada keimanan dan ada harapan. Dan fikih amalan hati itu sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Keimanan ini dari wakil, dari berbagai macam amalan hati yang ada. Ya, dalam keimanan tersebut ada keikhlasan, ada ketakwaan kepada Allah. Nah, ada ketawakalan, ya. Dan dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kesabaran dalam beribadah. Ya.
di bulan Ramadan ini, baik di siang harinya atau di malam harinya. Nah, dan juga ada harapan. Ya, harapan ini merupakan rukun dari ibadah. Rukun ibadah yang lain ada cinta kepada Allah, dan juga ada dia takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara fikih-fikih amalan hati yang mendasari ibadah di bulan Ramadan, dia berpuasa karena keimanan, ada keikhlasan, ya, ada kesyukuran akan nikmat Allah. Dia senantiasa bertawakal kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, ada ketawakalan, ya. Dan dia mengharap padanya ada rasa takut, ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mendasari dari fikih-fikih yang hendaknya diperhatikan dari amalan haji di bulan Ramadan. Ketika seorang dia perhatikan dari fikih ini, maka akan besar pahala amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi terangkan dalam hadis-hadisnya, ya, di antaranya Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan tergantung oleh niatnya, dan dia akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, ini dari pengaruh hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula ketika dia berpuasa seperti itu, salat malam juga seperti itu, bersedekah, ya, membaca Al-Qur'an. Nah, ini dari ibadah-ibadah yang sangat agung di bulan Ramadan, dari zikir, ya, dan selainnya dari ibadah-ibadah pokok di bulan Ramadan yang mulia ini. Dasari dia dengan fikih amalan hati. Seperti misalnya anggaplah sedekah, ya, diterangkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim dari ciri orang-orang yang beriman, ya, ketika mereka bersedekah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, yaitu orang-orang yang mereka memberi apa yang diberi oleh Allah, sedangkan hati-hati mereka itu sangatlah takut, ya, khawatir tidak diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak menjamin dirinya setelah beribadah itu diterima ibadahnya oleh Allah, tapi mereka senantiasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di ayat yang lainnya, ya, mereka mengharapkan, ada harapan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ini sedekah, ya, contoh sedekah, ya. Jadi ketika dia bersedekah ada harapan kepada Allah, tapi ada juga rasa takutnya kepada Allah, jangan sampai ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para as-salaf di masa dahulu kala, dari fikih mereka di bulan Ramadan itu mereka senantiasa memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam beribadah, dimudahkan hatinya, dimudahkan lisannya dalam berzikir, dalam membaca Al-Quran, dan dimudahkan dari anggota tubuhnya untuk melaksanakan dari ketaatan kepada Allah, dari puasa, dari salat malam, dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan yang diberkahi ini. Ya. Mungkin dari sebab yang membuat amalan itu menjadi besar, karena tergantung oleh niat seorang hamba. Dan diterangkan juga oleh para ulama, kata mereka, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyat wal ikhlas, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyat wal ikhlas.
Kadang ada amalan yang kecil tapi dia menjadi besar karena pengaruh niat dan keikhlasannya. Dan kadang ada amalan yang besar tapi dia menjadi kecil karena pengaruh niat dan keikhlasannya. Ini dari fikih amalan hati yang menentukan dari besar tidaknya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari manfaat yang kedua, seorang dia mengetahui dari fikih amalan hati, dia dasari ibadah puasanya, ibadah salatnya, ibadah sedekahnya, ya, membaca Al-Qur'annya dengan amalan-amalan hati tadi itu agar diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah tersebut. Ya. Karena Allah hanyalah menerima orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu dalam hati. Beliau menunjuk kepada dada beliau. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati. Ya. Dan kita di bulan Ramadan, ya, Allah terangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dari manfaat, dari faedah, dari ibadah puasa itu, agar seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbagai macam pelajaran-pelajaran yang kita perhatikan dalam kehidupan di bulan Ramadan ini, itu kalau dia dicermati dengan seksama, ini akan memberi pengaruh untuk kehidupan kita setelah Ramadan nantinya, sebagai pelajaran-pelajaran, bekal-bekal yang sangat indah untuk menjalani bulan-bulan berikutnya. Ya. Kemudian dari manfaat yang ketiga, seorang dia memperhatikan dari fikih amalan hati, ya, agar badannya itu menjadi sehat. Ya. Tadi yang pertama apa tadi? Agar menjadi besar pahalanya di sisi Allah. Kemudian yang kedua, agar diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari manfaat juga, ketika seorang dia memperhatikan dari fikih amalan hati di bulan Ramadan, itu akan menguatkan badannya, akan menyehatkan badannya, dan akan ringan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu bukan hal yang berat. Ya. Salat malam di bulan Ramadan dalam bacaan yang panjang bukanlah hal yang berat. Itu kalau dia punya hati yang baik. Dia punya hati yang baik. Nabi terangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat jasadul kullu. Ala wahyal qalbu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dalam badan itu ada segumpal daging. Ya, dalam jasad ini, dalam badan ada segumpal daging. Kapan dia baik, maka akan baik badan tersebut. Tapi kapan dia rusak, maka akan rusak juga badan tersebut. Ketahuilah kata Nabi, segumpal daging tersebut adalah hati. Adalah hati. Ini dari 3 manfaat, di antara manfaat-manfaat seorang dia memperhatikan dari fikih amalan hatinya di bulan Ramadan. Diharapkan agar diterima ibadahnya oleh Allah, diharapkan agar diperbesar pahalanya oleh Allah, dan diharapkan agar dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada yang masih berat berpuasa misalnya, ada yang berat membaca Al-Quran, ada yang berat bersedekah, ada yang berat sholat malam misalnya, ada yang berat i'tikaf di masjid, ya, yang berat dalam melakukan ibadah, maka itu diperhatikan dari hatinya. Mungkin perlu dia perbaiki, ada hal yang mungkin dia benahi,
agar bisa diringankan oleh Allah, dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari pembahasan pertama yang perlu kita perhatikan, yang mendasari dari fikih 10 terakhir di bulan Ramadan ini, seorang diperhatikan dari fikih amalan hatinya, ya, yang sudah diterangkan tadi secara ringkas. Ya. Kemudian fikih yang kedua, ada yang berkaitan dengan amalan-amalan yang zahir, dengan amalan-amalan yang zahir. Ya. Tadi sudah singgung ya, seperti dia membaca Al-Quran, dia berzikir kepada Allah, ya, dia sholat, dari gerakan tubuhnya misalnya kan, dia bersedekah, nah, dia berdoa. Ini dari fikih juga, dari amalan, tapi dia bentuknya amalan yang zahir. Ya. Yang tadi amalan yang batin, sekarang ada amalan yang zahir. Ya. Ini juga dari fikih diperhatikan, terutama di akhir-akhir Ramadan ini. Ya. Nanti kita akan terangkan secara ringkas dari beberapa amalan pokok yang diamalkan di 10 terakhir Ramadan ini, di 10 terakhir dari bulan Ramadan yang mulia ini. Ya. Terus sekarang dikatakan tadi di judulnya 10 terakhir Ramadan. Ya. Ada apa di 10 terakhir Ramadan? Apa yang membedakan dia dengan 10 pertama, 10 kedua, dan 10 yang ketiga? Tadi kan sudah kita baca dari hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Kata Aisyah, Nabi itu ketika masuk 10 terakhir, beliau kencangkan sarungnya. Ya. Beliau hidupkan malamnya dan beliau bangunkan keluarganya. Ya. Ini ketika masuk 10 terakhir Ramadan. Di hadis dari yang kedua dalam riwayat Muslim, beliau bersungguh-sungguh di 10 terakhir ini dengan kesungguhan yang tidak terlihat di awal atau di pertengahan Ramadan. Berbeda kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diceritakan oleh orang yang paling dekat dengan Nabi, yaitu istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang kita akan terangkan sebagian dari keutamaan dari 10 terakhir Ramadan. Ya. Kenapa Nabi bersungguh-sungguh? Ya. Giat beribadah di akhir Ramadan, di 10 terakhirnya. Ya. Di antara rahasianya kata para ulama, beliau mencari dari malam Al-Qadar. Ya, dari malam Al-Qadar atau yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Nah, karena malam Al-Qadar ini diturunkan oleh Allah setiap tahunnya di bulan Ramadan. Ya. Dulunya Nabi SAW itu i'tikaf di 10 pertama Ramadan dari awal, mencari malam Al-Qadar. Kemudian beli i'tikaf lagi di 10 kedua Ramadan. Ya. Dan beliau dikabarkan oleh Allah bahwa malam Al-Qadar itu ada di 10 terakhir Ramadan. Berada di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Nah, beliau i'tikaf di situ setiap tahunnya di 10 terakhirnya sampai Allah wafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para istri beliau juga i'tikaf di masjid setelah itu. Ya, setelah beliau wafat. Ya. Baik. Jadi ini dari rahasia kenapa 10 terakhir Ramadan itu punya keutamaan dibandingkan dengan malam-malam yang lain dari 10 awal atau 10 yang kedua. Karena padanya ada malam Al-Qadar, ada Lailatul Qadar. Ya. Diterangkan keutamaannya oleh Allah dalam satu surah penuh, di surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha
bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang pertama dari keutamaannya, karena di malam Al-Qadar itu merupakan malam diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kamilah kata Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar tadi sudah diterangkan. Ya. Terdapat di 10 terakhir Ramadan. Dan diterangkan oleh Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Qur'an. Tepatnya di malam Al-Qadar. Yang diperkuat lagi oleh hadis ya riwayat Imam Ahmad dan selainnya bahwasanya Al-Qur'an itu turun di malam ke-24 Ramadan ketika itu. Di malam ke-24 Ramadan. Ya, ini juga ada pelajaran ya. Jangan mencari malam Al-Qadar hanya di malam-malam ganjil saja. Ya. Tapi cari juga di malam-malam genap. Ya, jangan bersemangat hanya di malam ganjil. Malam genap dia tidur. Justru ada hadis dalam masalah ini. Diterangkan dalam riwayat Imam Ahmad tadi itu, Al-Qur'an turun di malam ke-24 dari bulan Ramadan. Dari bulan Ramadan. Ini dari pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan selainnya. Ya. Maksudnya mungkin malam Al-Qadar itu juga jatuh di malam genap. Ya, di malam genap. Ya. Baik. Jadi ini yang pertama dari keutamaan malam Al-Qadar. Yang kedua tadi diterangkan, yang kedua di ayatnya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Diperbesar keagungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbesar kedudukannya. Ya. Tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Ini pertanyaan bukan pertanyaan biasa ya. Tapi ini pertanyaan yang menjelaskan tentang agungnya sesuatu. Ya. Sama dengan kalau dikatakan di surah yang lain Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, gitu kan? Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Dan tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Nah, gitu kan? Ini sama dengan ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Ya. Diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala dari kedudukannya. Nah, ya. Ini dari rahasia yang kedua. Kenapa Nabi SAW bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan? Karena di malam-malam yang 10 ini dia merupakan malam-malam yang agung, yang paling agung dalam setahun. Ya. Ada selang pendapat di kalangan ulama, mana yang lebih utama antara 10 hari di bulan Dzulhijjah dan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah dan 10 hari di akhir bulan Ramadan. Mana yang lebih utama? Iya. Di sini ada selang pendapat. Tapi yang paling kuatnya kata para ulama, kalau dari sisi harinya 10 pertama Dzulhijjah itu lebih utama dari hari-hari yang terbaik dalam kehidupan dunia. Tapi kalau dari sisi malamnya 10 malam terakhir bulan Ramadan itu merupakan malam-malam yang lebih utama. Karena padanya ada apa? Ada malam Al-Qadar. Ya, tidak ada di tempat yang lain. Tidak ada pada malam-malam yang lainnya. Tapi ini sudah dua keutamaan. Kemudian keutamaan yang ketiga dari keutamaan malam Al-Qadar juga diterangkan oleh Allah di surat tadi itu, ya, wa ma adraka ma lailatul qadri. Dikatakan di ayat yang setelahnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Daripada 1000 bulan. Ya. 1000 bulan itu kalau dihitung dengan umur manusia itu sekitaran 84 tahun lebih. Ya, 84 tahun.
Dia beramal melebihi dari seorang yang berumur selama 84 tahun. Ya. Ketika dia salat, dia membaca Al-Quran, dia bersedekah, dia berzikir, dia berdoa kepada Allah, itu dikatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Bukan dikatakan sama dengan 1000 bulan, tapi dikatakan apa? Khair. Ya, dikatakan khair. Khair itu artinya lebih baik. Tidak ditahu berapa kali lipatnya lebih baiknya. Bisa 2 kali lipatnya, bisa 10 kali lipatnya, bisa 1000 kali lipatnya. Ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Baik, ini sudah 3 keutamaan dari keutamaan malam Al-Qadar yang Nabi itu bersemangat, bersungguh-sungguh. Ya, berbeda kondisi beliau di akhir Ramadan jika dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Kemudian dari keutamaan yang lain lagi, dari keutamaan malam Al-Qadar yang menghiasi dari 10 terakhir Ramadan ini, ya, dikatakan di ayat setelahnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, para malaikat dan malaikat Jibril itu turun di malam tersebut. Ya, di malam tersebut. Bahkan diterangkan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya jumlah para malaikat di malam itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru min adadil hasad, lebih banyak daripada jumlah kerikil di muka bumi. Ya. Kerikil tidak bisa dihitung. Malaikat melebihi daripada jumlah itu yang turun di malam Al-Qadar. Ya, di malam Al-Qadar ini. Jadi ketika itu bumi menjadi sempit, sesak dengan para malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril juga turun pada malam tersebut. Pada malam tersebut. Ya. Ini dari keutamaan yang mendasari dari kesungguhan Nabi di 10 terakhir Ramadan. Kemudian dari keutamaan yang lain lagi, ya, dari keutamaan malam Al-Qadar dikatakan tadi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya. Malaikat turun itu dengan izin Rabb-Nya untuk menetapkan perkara. Ini tujuannya malaikat turun. Jadi di malam itu ditakdirkan oleh Allah ada takdir tahunan. Diturunkan takdir tahunan. Ya. Seorang ketika dia mengetahui ada takdir yang turun untuknya, itu hendaknya dia perbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibermalas-malasan. Ditakdirkan dia dalam keadaan dia beribadah, maka ini akan memberikan pengaruh kehidupannya sampai pada tahun depan. Ya, untuk tahun depannya. Baik. Demikianlah dari sebagian penjelasan para ulama dalam masalah ini. Ya. Karena diterangkan juga di ayat yang lainnya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu kata Allah telah dibagi-bagi perkara yang penuh dengan hikmah. Penuh dengan apa? Hikmah. Ya. Kemudian dari keutamaan malam Al-Qadar juga yang lain dikatakan di akhir ayat, salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan pada malam itu sampai terbitnya fajar. Dijamin oleh Allah tidak ada kejelekan. Dan makna yang lain kata salam, kata para ulama, para malaikat yang turun tadi itu mereka memberi ucapan salam. Ya, memberi salam kepada orang-orang yang beramal di malam Al-Qadar tersebut. Ya, jadi ada amalan yang diamalkan. Ya, ada amalan yang diamalkan. Apalagi kalau dia salat di akhir malam. Itu diterangkan dalam sebagian riwayat bahwasanya salat di akhir malam itu merupakan salat yang dipersaksikan oleh para malaikat. Oleh para malaikat. Ya. Mungkin dari sebagian dari keutamaan-keutamaan dari malam Al-Qadar. Diterangkan juga di ayat yang lain surah Al-Dukhan,
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam Al-Qadar itu adalah malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh Ramadan diberkahi. Tapi dikhususkan malam Al-Qadar ini merupakan malam yang paling diberkahi dari malam-malam yang lainnya. Dari malam-malam yang lainnya. Ya. Mungkin dari sekilas sebagian dari keutamaan malam Al-Qadar yang dia terdapat di 10 terakhir Ramadan. Inilah kenapa Nabi rahasianya beliau bersungguh-sungguh tidak terlihat di malam yang lainnya. Terdapat padanya berbagai macam keutamaan ini. Kemudian keutamaan yang lain lagi dari keutamaan dari 10 terakhir Ramadan. Ya. Ini kan dikatakan 10 terakhir. Berarti berapa? 1/3. Kan bulan itu kan 30 hari. Jadi ada 1/3 pertama 10 hari kan? Ada 1/3 yang kedua 10 hari. Ada 1/3 yang ketiga 10 hari. Ya. Dan 10 hari yang ketiga ini kata para ulama, kapan dia jaga 10 hari yang ketiga ini yang terakhir, maka ini akan mempengaruhi dari amalannya di bulan Ramadan. Ya. Nabi kan terangkan dalam hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung oleh penutupnya. Jadi kapan dia tutup amalannya dengan kebaikan, mungkin dia di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan ada kekurangan, tapi ketika di akhir Ramadan diperbaiki, maka ini akan memperbaiki dari seluruh amalannya di bulan Ramadan. Tapi kapan dia rusak amalannya, ada yang hanya bersungguh-sungguh di awal Ramadan, di pertengahan dia sudah mulai kendor, di akhir Ramadan dia menghilang, maka tidak ada manfaat dari amalan yang pertama yang dia perbuat. Ya. Dan Nabi terangkan dalam hadisnya, as-sulus was-sulusu katsir. 1/3 itu dan 1/3 itu besar. Kapan dia dijaga, maka dia akan menjadi besar. Ya. Menjadi besar, menjadi akhir yang paling terbaik dari amalan seorang hamba. Ya. Ini dijaga ya. Dari hikmah. Kenapa Nabi SAW bersungguh-sungguh di akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan ini, karena beliau ingin menutup bulan Ramadan ini dengan perkara yang paling terbaiknya, dengan yang paling terbaiknya. Ya. Mungkin dari sekilas dari sebagian keutamaan 10 terakhir Ramadan. Ya. Ya, tadi sudah disinggung ya tentang masalah malam Al-Qadar. Dan kesimpulannya Nabi terangkan dalam hadis-hadis ya tentang riwayat-riwayat kapan terjadinya. Ya. Nabi terangkan dalam sebagian riwayat ya beliau perintah untuk mencari di 10 terakhir Ramadan ya fil asil awakhir. Kemudian di sebagian riwayat yang lain beliau katakan ya faman kana mutaharriyan falyataharraha fis sab'il awakhir. Siapa yang ingin mencarinya, dia mencari di 7 yang terakhir. Di 7 yang terakhir. Ya, ini bahasa-bahasa hadis ya. Nah. Dan sebagian hadis yang lainnya Nabi terangkan ya. Nah. Taharru al-qadar fil witri minal asyir awakhir min Ramadan. Kata Nabi, carilah malam Al-Qadar itu pada witirnya ya, pada bilangan ganjilnya di bulan Ramadan. Dipahami ya? Tapi ingat tadi ya, jangan terpaku dengan bilangan ganjil. Ya. Apalagi tahun ini ya. Tidak ada bilangan ganjil tahun ini. Apa tidak ada bilangan genap? Semuanya apa? Semuanya malam ganjil. Itu prinsipnya seorang hamba harusnya seperti itu. Jangan dia jadikan ada ganjil ada genap, tapi dia jadikan malam ganjil semuanya. Nabi itu hidupkan seluruh malamnya, bukan dipilih-pilih. Malam ganjil beribadah, malam genap tidak beribadah. Ya, Aisyah terangkan tadi, 10 terakhir itu full dengan ibadah.
hanya Nabi di prakteknya ketika diterangkan dari awal syariat salat tarawih, beliau memang tidak keluar setiap malam. Ya, beliau keluar di malam 23, 25 dan 27. Di malam 23 beliau keluar jadi imam dari pada Isya sampai sepertiga malam. Ya mungkin sekarang kalau jam sampai jam 10 lah begitu. Dari pada Isya sampai jam 10. Itu salat ketika itu di malam 23. Ya, di malam 24 Nabi tidak keluar. Ya, tapi beliau salat di rumah. Bukan beliau tidak salat. Beliau salat di rumah. Ini dilihat oleh Aisyah. Ya. Di malam ke-25 beliau keluar lagi menjadi imam dari pada Isya sampai pertengahan malam. Sampai apa? Pertengahan malam. Ya, mungkin sekarang anggaplah jam 12. Gitu ya, jam 12. Salat tarawih 11 rakaat. 11 rakaat. Ya. Di malam 26 beliau tidak keluar. Ya, tapi beliau salat di rumah. Ya. Di malam 27 ya, beliau salat dari bada Isya sampai sahur. Ya, sampai menjelang apa? Sahur. Ya, tidak ada tidurnya. Nah, ketika itu. Ya, ini dari sejarah peristiwa syariat salat tarawih. Ya. Beliau tidak hidupkan tiap malam karena beliau khawatir akan diwajibkan oleh Allah dan akan memberatkan umat. Ya, salat tarawih ini dia dihidupkan setiap malam itu nanti di masa Umar Ibn Al-Khattab. Beliau hidupkan setiap malam. Mereka salat setelah Isya di awal malam. Dan Umar berkata ketika itu, andai kata mereka salat di akhir malam, maka itu lebih utama. Tapi salatnya dulu manusia di masa Umar itu di awal malam. Di awal malam setelah Isya. Ya, setelah salat Isya mereka langsung salat tarawih. Dipahamin ya? Baik. Bagian dari sebagian ya. Jadi dia malam Al-Qadar itu dicari di 10 terakhir Ramadan. Ya. Di witirnya. Bahasa hadis yang tadi dikatakan di 7 yang terakhir. Di 7 yang terakhir. Ya. Baik. Mungkin dari bahasa hadis dalam masalah ini. Ada ciri-ciri yang diterangkan oleh para ulama dalam hadis-hadis. Ini sangat panjang. Tapi itu seorang tidak terlalu fokus ya. Dosa dia terlalu fokus pada ciri-ciri. Itu ciri-ciri itu kata para ulama. Dia itu alamat qadariyah. Alamat yang apa? Yang terlihat di alam. Ya, itu ciri. Dan seorang dia tidak beribadah kepada Allah bukan dengan ciri-ciri yang dia lihat di alam. Tapi dia beribadah dengan alamat syar'iyah. Alamat syar'iyah. Dipahami yang sudah diterangkan itu. Baik. Mungkin dari sebagian pembahasan seputar malam Al-Qadar. Ya. Jadi dari sudah dibayangkan di sini ya, sudah bisa diterangkan amalan soleh yang diamalkan itu kesimpulannya di sini di malam Al-Qadar terus 10 terakhir Ramadan yang paling pokoknya dihidupkan malam. Dari sudah diterangkan ya. Dihidupkan ini dengan banyak cara. Mungkin dia dengan salat ya, salat malam, salat tarawih, atau yang kedua dia menghidupkan dengan membaca Al-Qur'an, dihidupkan dengan berzikir kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah, apalagi di akhir malam. Itu merupakan waktu doa yang mustajab. Dipahami ya? Ini dari amalan-amalan soleh di akhir Ramadan. Ada salat tarawih, ada membaca Al-Quran, ada berdoa, berzikir, bersedekah, hidupkan malamnya. Kemudian tadi diterangkan, Nabi itu kencangkan ikat pinggangnya. Ya. Ini dari kinayah. Beliau tidak mendekati istri-istrinya. Ya. Beliau fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kencangkan ikat pinggangnya. Dan beliau hidupkan malamnya dengan membangunkan keluarganya. Ya. Dibangunkan keluarganya. Jangan tidur. Atau
jangan banyak tidur. Rugi kita kalau banyak tidur di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Baik, makin dari sebagian pembahasan dari fikih amalan 10 terakhir Ramadan, ya, ada fikih amalan yang batin dari amalan hadis tadi itu, dan yang kedua ada fikih amalan yang zahir yang sudah diterangkan tadi sebagian dari pembahasan dalam masalah ini. Baik. Ya mungkin sekiranya itu dulu ya, karena waktu yang membatasi kita. Silakan kalau ada yang kurang mengerti ditanyakan sebelum kita tutup dari pembahasan ini. Masih ada waktu sedikit ya, kita akan jawab. Untuk awal bisa ditulis saja, ditulis pertanyaannya ya, nanti diambil oleh ikhwan, dibacakan nanti di depan. Jadi pertanyaannya fokusnya di situ dulu aja ya, di masalah-masalah 10 terakhir Ramadan saja. Itu dulu yang kita fokuskan. Dosa dulu keluar di tempat yang lain. Nah, silakan. Oh ya, dari saya lupa ya. Syukur diingatkan. Alhamdulillah. Jadi amalan juga yang lain dari yang diamalkan di bulan Ramadan ini, terutama di 10 terakhir ini, yaitu apa? Ibadah itikaf. Apa itu itikaf? Itikaf itu kan dia berdiam di masjid. Ya, berdiam di masjid, dia tidak keluar kecuali sebatas keperluannya sebagai manusia. Mungkin dia kencing, dia buang air, atau dia mandi, gitu ya, atau dia cari makan untuk sahurnya, tidak ada masalah. Tapi fokusnya dia di mana? Di masjid dia beribadah. Dia salat, dia membaca Al-Quran, dia bersedekah, gitu ya, dia berzikir, berdoa. Ya. Ada hal-hal yang batalkan itikaf. Dikatakan dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ya. Dan jangan kalian mencampuri mereka, para istri itu, sedangkan kalian itikaf di masjid. Jadi di sini diterangkan larangan. Asal larangan itu menunjukkan dari mana hal yang diharamkan, ya, hal yang merusak dari itikafnya. Dia melakukan hubungan suami istri, itu batal itikaf. Satu. Yang kedua dari hal yang batal juga, ketika dia keluar dalam keadaan tidak ada keperluan. Ya. Ini batal itikafnya. Batal itikafnya. Kalau dia keluar karena ada hajat, tidak ada masalah. Dipahami ya? Baik. Kemudian juga dari hal yang diingatkan juga di sini masalah itikaf, tentang waktu itikaf itu. Ya. Itikaf itu paling sempurnanya kayak tadi Nabi ya. Nabi itu itikaf di 10 terakhir Ramadan. Beliau masuk ke masjid di malam 21. Pas tenggelam matahari, beliau sudah masuk di masjid. Ya, tidak keluar lagi. Dan beliau keluar nanti ketika sudah terlihat hilal 1 Syawal. Ini itikaf yang paling utama. Siang malam. Ya, dia tinggal di masjid. Dipaham ya? Ini tingkatan yang paling pertama. Atau tingkatan yang kedua, kalau dia tidak bisa, minimal dia itikaf pada malam hari. Tenggelam matahari, dia itikaf, masuk, dia niat untuk itikaf, dan dia keluar setelah salat subuh. Setelah salat subuh. Iya, itu derajat yang kedua, 1 malam saja. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan boleh dia itikaf walaupun 1 jam, ya, 2 jam, sepanjang dia niatkan untuk itikaf. Ya. Ini juga dari hal yang diterangkan oleh sebagian ulama. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari sebagian perkara-perkara yang diterangkan dari sehubungan dengan masalah itikaf. Baik.
Ya, banyak pembahasan sebenarnya itikaf itu, tapi tadi ringkasan saja ya dari pembahasan ini. Silakan yang lain. Ada lagi? Masalah salat malam. Silakan. Dari sudah diterangkan tadi masalah itikaf. Kalau dia bisa itikaf siang malam 10 hari, dia masuk apa? Malam hari saja. Ya. Atau dia masuk beberapa jam. Ya. Sepanjang dia niatkan ya. Sepanjang dia apa? Dia niatkan. Itu sudah dihitung itikaf, dan itu dari amalan yang soleh. Di 10 terakhir apa? Ramadan. Ya. Dia tenangkan hatinya. Itu kan dari mana-mana itikaf. Dia putuskan hubungan dari dunia ini. Dia punya HP, jangan dulu dia buka-buka ketika itikaf. Ya, sibuk dengan HP-nya. Tapi sibuk dengan membaca Al-Quran, berdoa, berzikir. Yang paling utama dia sholat. Ya, sholat malam di bulan Ramadan. Satu lagi di belakang ada. Ayo silakan. Tidak jelas suaranya. Coba ulangi. Ya, apakah ingin mendapatkan malam-malam qadar dia harus itikaf? Kalau Nabi tadi sudah diterangkan ya, beli itikaf itu yang paling afdalnya. Ya, tapi tidak mesti dia itikaf ya. Di rumah bisa. Kalau dia tidak itikaf, dia bisa dapatkan juga dari keutamaan malam al-qadar itu. Nah, tadi kan ayatnya sudah diterangkan umum di situ. Hanya dari praktik Nabi SAW, beliau apa? Itikaf supaya lebih apa? Fokus dalam beribadah dan lebih sempurna dalam mendapatkan apa? Keutamaan-keutamaan yang sangat melimpah, yang sangat luas, yang sangat banyak di akhir-akhir dari bulan Ramadan ini. Baik, mungkin sekarang itu dulu ya. Waktunya mungkin sudah cukup. Kita akhiri saja dari majelisnya. Ya, mungkin banyak kekurangan, semoga ada manfaatnya dari yang mesti kita terangkan di pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.